ini saya berpesan untuk kita semua agar momentum hari raya ini kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti kita semakin hari dan semakin waktu senantiasa berusaha meningkatkan amal ibadah kita pada Allah, dan dengan sekuat tenaga kita jauhi semua larangan Allah agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surat Al-Asr ini dimulai dengan suatu sumpah demi waktu asar. Ini menandakan bahwa perkara yang akan disampaikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat urgen sekali. Dalam kehidupan ini, semua manusia adalah insan yang senantiasa merugi, kecuali mereka yang mau beriman dan beramal soleh. Adalah sebuah syarat sebuah amal bisa bersambung dan pantas menjadi bekal di akhirat kelak adalah faktor keimanan. Ini hal yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa keimanan, manusia akan senantiasa terus merugi. Selanjutnya, berwasiat mengajak orang lain untuk senantiasa menetapi dalam kesabaran dan senantiasa sabar dalam menjalani semuanya. Sebuah kebenaran memang harus kita perjuangkan dan kita tegakkan, akan tetapi semua itu harus dilakukan dengan sebuah kesabaran. Segala sesuatunya butuh proses dan waktu, harus dilakukan dengan bertahap. Inilah yang harus kita pahami. Sebuah langkah untuk menegakkan kebenaran harus dilandasi juga dengan suatu kesabaran. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, apa yang mengenai diri kalian dari sekian banyak musibah yang menimpa tidak lain merupakan halal yang berupa buah tangan kalian sendiri. Dan walaupun demikian, Allah memaafkan sebagian besar hal itu. Sifat pemaaf merupakan hal yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh para umat manusia. Andaikan manusia itu dihisab amal perbuatannya di dunia ini, niscaya tidak ada manusia yang tersisa. Akan tetapi, atas kebanyakan dari kesalahan manusia, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan dalam dakwah beliau. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau malah dilempari dengan batu dan dianggap orang gila. Adakah di dalam dakwah kita yang telah lebih penting dari ini? Apa jawaban beliau atas perlakuan orang Taif? Beliau malah mendoakan seraya menengadah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sifat pemaaf menjadi hal yang wajib dan urgen, penting sekali bagi seorang muslim. Sikap untuk saling mau memaafkan ini harus kita kembangkan dalam konteks kemasyarakatan.
dalam renungan Idul Fitri ini perlu kita menggali kembali sifat sabar dan sifat pemaaf kita untuk mau dan legowo memberikan maaf kepada sesama. Memang ketika kita ingin memberikan maaf, di situ juga diperlukan adanya sebuah kesabaran. Kesabaran kita untuk mengekang hawa nafsu dan ego individualisme adalah apakah jadinya jika dunia ini, apalah jadinya dunia ini bila tanpa ada rasa saling memaafkan, kekerasan dan anarkis akan muncul di mana-mana. Jadi kesadaran akan perlunya kesabaran itu memang sudah sejak lama menjadi sifat manusia. Tanpa kesabaran, konflik yang terjadi akan dipenuhi oleh kekerasan, sesuatu yang merugikan manusia sendiri. Kekerasan tidak akan dipakai kecuali dalam hal tertentu. Hal ini memang sering dilanggar oleh kaum muslimin sendiri. Sudah waktunya kita kaum muslimin kembali pada ayat di atas dan mengambil kesabaran serta kesediaan memberi maaf atas segala kejadian yang menimpa diri kita sebagai hikmah. Dalam kesadaran kita, hiruk pikuk kehidupan ini memang membutuhkan sangat akan sebuah kesabaran. Tetapi harus kita akui dengan jujur bahwa justru kesabaran itulah yang paling sulit ditegakkan. Dan kalau kita tidak dapat bersabar, bagaimana kita akan memberi maaf pada kesalahan orang lain? Melalui kesempatan khutbah Idul Fitri ini, mari kita membuka hati untuk saling memaafkan dalam arti yang sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, bukan hanya sebuah seremonial formalitas. Dalam memaafkan memang memerlukan sebuah kesabaran untuk mengikhlaskan atas sesuatu hal yang barangkali menyakitkan hati atau menyinggung hati kita. Andai kita belum bisa bersabar, maka ikutilah apa yang menjadi dawuh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Afdhalus sabri at-tasabbur. Paling utamanya sabar adalah menyabarkan diri. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang paling penting dalam suasana COVID-19 kali ini, marilah kita bersama-sama mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk berpola hidup sehat, memakan makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memakan dan meminum yang halal. Di samping kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga musibah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ta'ala fi kitabil karim wa amman man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jalana wa iyyakum minal aidin al faizin wa adkhalana fi jannatin na'im. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum faghfir rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika ma'in fadik wa asrafi ubadik سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة على رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته قال